也不知暮云可否有把握。不能失败，不能失败！为你上！我恨你一辈子，只差最后。开单吧，请。 18道单文，第1名暮云。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini akhirnya turnamen alkemis pun berlanjut lagi. Di sana ketika Bos Muyun mau masuk ke arena, ternyata teman-temannya dari Sekte Pedang Gunung juga menontonnya. Di mana ada senior Bai, Jijian, dan juga senior Chu. Tentunya mereka pun hanya bilang meskipun sekarang Bos Muyun sudah membentuk sekte sendiri, tapi mereka tetap akan mendukungnya. Yang ternyata untuk turnamen yang kali ini adalah membuat pil suci kelas atas, yaitu pil roh pemadatan elemen. Sontak tanpa basa-basi lagi, turnamen pun resmi dimulai. Di sana Bos Muyun yang melihatnya hanya mengatakan kalau bahan terbaik untuk membuat pil pemadatan elemen adalah buah giok. Tapi yang disediakannya itu malah hanya buah roh saja. Tentunya Bos Muyun pun malah semakin semangat untuk membuatnya. Sementara untuk Wuxiang melihat Bos Muyun yang belum bergerak, ia pun langsung menyinggungnya dan mengatakan kalau Bos Muyun hanya bisa membuat pil kelas bawah saja dan menengah saja. Sayangnya ocehannya tersebut langsung dibungkam oleh Bos Muyun yang mulai memurnikan pilnya. Sedangkan untuk yang lain terlihat Tian Yu malah gagal dalam membuat pilnya dan harus gugur dari turnamen ini. Sama halnya dengan yang lain, satu persatu pun juga gagal dalam pemurniannya. Sampai Wuxiang pun membuktikan ocehannya tadi dan berhasil membuat pil pemadatan elemen 5 pola. Jelas para juri yang melihatnya cukuplah mengapresiasi karena memang untuk membuat pil kelas atas memang cukuplah sulit. Tapi tentunya untuk dibandingkan dengan Bos Muyun, dia masih kalah jauh. Karena terlihat tak butuh waktu yang lama, Bos Muyun bahkan bisa membuat 10 pil sekaligus. Sontak para juri pun tak hanya memujinya, melainkan juga mengatakan kalau Bos Muyun pasti akan terkenal selama ribuan tahun. Jelas karena dalam 3 turnamen Bos Muyun selalu menang, jadi para juri pun ingin mengumumkan soal pemenangnya. Tapi tanpa diduga Wuxiang seketika malah protes dan menegaskan kalau Master Alkemis itu tidaklah ditentukan oleh pil kelas atas saja, melainkan adalah pil kelas terbaik. Dan oleh sebab itulah ia pun mengajak Bos Muyun untuk berduel sekali lagi dalam membuat pil kelas terbaik. Sontak senior Bai yang melihatnya dia sangatlah kesal akan hal itu. Tapi untuk Bos Muyun ia tak keberatan sama sekali, yang membuat juri pun juga menyetujui untuk menambahkan turnamen tambahan. Jadi para juri hanya akan memberikan jumlah bahan obat yang cukup guys untuk mereka membuat pilnya. Namun di sana untuk Jijian dan kawan-kawan awalnya menyarankan agar Bos Muyun tak perlu meladeninya. Tapi jelas Bos Muyun pun hanya bilang kalau orang bodoh tak akan pernah berhenti sampai ia menabrak tembok. Dan oleh sebab itulah ia akan mempermalukannya mati-matian. Sampai di malam harinya turnamen tambahan dalam membuat pil kelas terbaik pun akhirnya dimulai. Di mana untuk turnamen tambahan ini diisi oleh Bos Muyun, Gu Peiyang dan juga Luo Xiang. Yang ternyata turnamennya adalah membuat pil suci nirvana. Tentunya peraturannya cukuplah simpel. Yang gagal akan langsung kalah, sedangkan yang berhasil akan dinilai kualitas pilnya. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah santuy. Karena ternyata di 3000 dunia kecil pil suci seperti ini itu dianggap sebagai kelas terbaik.
Tapi di ribuan dunia besar, pil tersebut hanya dianggap sebagai pil kelas atas saja. Yang pada akhirnya ia pun tak mau berlama-lama dan ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Langsung saja semua peserta pun memulai pemurniannya. Di sana Bos Muyun juga langsung bertindak memasukkan satu persatu bahan pembuat pilnya. Pertama, dia memasukkan sebuah kelopak bunga teratai. Tak hanya dirinya, peserta yang lain juga mulai bergerak juga. Di saat yang sama, sang tetua melakukan telepati kepada Tian Yu. Dia meminta agar Tian Yu untuk menyaksikan pertandingan ini. Karena katanya dengan melihat turnamen ini, dirinya pasti akan mendapatkan pelajaran. Itu karena kekalahannya barusan bukanlah akhir dari segalanya. Tentu saja Tian Yu pun mengiyakannya dan dia pun mulai melihatnya. Di sisi lain, Jijian sangatlah penasaran dengan bos kita. Ia tentu saja ingin melihat seberapa jauh teknik pemurnian pil dari Bos Muyun. Dia khawatir dengan turnamen yang kali ini karena dia melihat semua peserta juga sangatlah hebat-hebat. Namun senior Chu mencoba menenangkannya. Dia bilang Jijian tak perlu khawatir. Dia percaya kepada Bos Muyun bahwa dia pasti akan menang. Kembali ke turnamen guys. Di sana Wuxiang bertekad bahwa dia tidak boleh gagal. Tapi sayang, tungkunya mulai bergerak dan terjadilah ledakan dan berakhir gagal. Kejadian ini membuatnya tertunduk lesu. Dia malah menyalahkan bos kita atas kegagalannya. Namun jelas Muyun sama sekali tidak bersalah karena kegagalannya itu bukanlah kesalahannya. Meski begitu tetap saja Wuxiang tidak terima, bahkan dia sampai bertekad bahwa dirinya membenci Bos Muyun seumur hidupnya. Kembali turnamen pun dilanjutkan. Di sana tinggal 3 peserta lagi yang kini bertanding. Semua tetua juga berharap-harap cemas mengenai siapakah yang akan menjadi juaranya. Segera Luo Xiang mulai bergerak untuk memadatkan pilnya. Namun sayang, tungkunya juga meledak dan berakhir gagal. Tersisa tinggal Bos Muyun dan juga Pei Yang. Yang nampaknya keduanya sangatlah pede, bahkan Pei Yang meminta Bos Muyun segera membuka tungku bersama-sama. Begitu terkejutnya sang tetua ketika melihat pil yang disempurnakan Bos Muyun. Semua orang kaget dengan pil buatannya yang sungguh bercahaya. Begitu juga dengan pil milik Pei Yang yang tanpa diduga dia juga berhasil menyempurnakannya. Namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua pil tersebut, di mana pil yang disempurnakan Pei Yang hanyalah memiliki 9 pola saja, sementara Bos Muyun memiliki 18 pola. Jelas perbedaan semacam ini bagaikan langit dan juga bumi yang tidak dapat dibandingkan sama sekali. Semua tetua dan penonton auto kaget. Mereka seperti bermimpi ketika melihat keajaiban yang terus diperlihatkan Bos Muyun. Melihat ini, Pei Yang pun mengaku kalah. Menurutnya di turnamen ini Bos Muyunlah yang menjadi juaranya. Namun Bos Muyun malah memuji balik dari si Pei Yang. Dia bilang Pei Yang juga memanglah hebat dan layak disebut jenius 3 elemen. Yang tentu saja Bos Muyun sangat penasaran sepak terjang dari Pei Yang saat kompetisi pembuatan artefak formasi. Keduanya terus memuji satu sama lain sampai akhirnya Pei Yang pun maju ke depan Muyun dan mengangkat tangannya sembari berkata bahwa kompetisi kali ini dimenangkan oleh Bos Muyun. Langsung saja sang tetua pun maju bertepuk tangan sembari mempersiapkan hadiah yang akan dia berikan. Dia juga menyatakan bahwa kompetisi pil resmi berakhir. Tetua Tian Yi mendekati Bos Muyun, begitupun Bos Muyun juga langsung menghormatinya. Namun Tian Yi tidaklah menerima penghormatannya. Menurutnya saat ini status mereka sama karena barusan Bos Muyun sudah menyempurnakan pil kelas terbaik. Begitu juga dengan tetua yang lain. Mereka terus memujinya karena dengan bakat Bos Muyun mereka mengira masa depan Bos Muyun tidak terbatas. Di sana Tian Yi menanyakan rencana Bos Muyun kapankah dia mengambil hadiahnya di sekte pil. Namun Bos Muyun bilang dirinya akan mengambilnya sekitar beberapa hari lagi. Tepatnya ketika Bos Muyun menyelesaikan kompetisi pemurnian artefak dan juga formasi. Mendengar akan hal itu, semua tetua auto kaget. Mereka tak menyangka bos kita ini juga akan mengikuti kompetisi selain dari kompetisi pil. Dan pembicaraan pun selesai, Bos Muyun pun memutuskan untuk segera pergi. Benar aja, kompetisi pil memanglah menguras banyak energi bos kita. Terlihat dari cara dia makan yang sungguh membabi buta.
Ketiga wanitanya mencoba mengingatkan Bos Muyun untuk pelan-pelan makannya. Namun dia malah tidaklah menghiraukannya dan malah menanyakan tentang aturan kompetisi selanjutnya. Dikatakan menurut Master Sao aturan kompetisi ternyata sudah diubah. Yang mana kompetisi artefak akan dilakukan sebanyak 4 tingkatan. Yakni artefak kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas sempurna. Mendengar itu, Bos Muyun menjadi bersemangat dan siap untuk menjadi juaranya. Namun di tengah obrolan mereka muncullah seseorang yang menyangkal kata-kata dari Bos Muyun. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.